Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Teteh dan Aa? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kayak hari ini Ibu akan menjelaskan tema 6 muatan bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang huruf kapital dan huruf sambung. Nah, sebelumnya Teteh Aa sudah mengetahui kan huruf kapital dan huruf sambung? Nah, sekarang Ibu akan sedikit membahas ya. Huruf kapital biasanya digunakan pertama di awal kalimat. Jadi jika TTA menulis di awal kalimat, maka harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, rumahku bagus sekali. Yang kedua, nama orang. Selain di awal kalimat, TTA juga harus menggunakan huruf kapital apabila menuliskan nama orang. Contohnya, Mira pergi ke sekolah. Ketiga, nama hari dan bulan. Contohnya, pada hari Minggu aku akan bertemu nenek. Lalu, Dinda lahir pada bulan Januari. Nah, jika TTA menuliskan nama hari dan bulan, maka harus menggunakan huruf kapital awalnya. Nah, lalu sekarang huruf sambung. Bu, bagaimana sih cara menulis huruf sambung itu? Nah, menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Nih, Ibu akan berikan contoh di sini. Contoh huruf tegak bersambung. Di sini ada 3 kalimat, semuanya menggunakan huruf tegak bersambung. Pertama, aku anak yang rajin. Kedua, aku bisa menulis. Ketiga, Lani suka bermain. Nah, Teteh jika sudah paham mengenai huruf kapital dan huruf tegak bersambung, hari ini Ibu juga akan membahas mengenai penggunaan tanda titik pada kalimat. Bagaimana sih Bu cara menggunakan tanda titik pada kalimat? Ya, dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Ibu ulangi ya, tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Jadi jika sudah ada titik berarti itu akhir dari sebuah kalimat. Nah, setelah menggunakan tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Oke, contohnya di sini pertama, tumbuhan memerlukan makanan. Di sini Ibu berikan warna biru, itu adalah tanda titik. Lalu, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Oke, sekarang mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Tanda baca apa saja sih yang ada dalam cerita jika kita menulis cerita? Ya, pertama, tentu saja sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Selain itu, saat menulis cerita kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Ada tanda baca apa saja? Pertama, tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Kedua, tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan untuk kalimat perintah. Lalu ada tanda baca titik. Selalu disimpan pada akhir kalimat. Terakhir ada tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini selalu digunakan untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Di sini ada contoh kalimatnya. Pertama, nih, untuk contoh menyimpan tanda baca tanda tanya. Kalimatnya, apakah Nina hari ini sekolah? Nah, kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan. Jika kalimat pertanyaan tentu saja harus disimpan tanda tanya. Kedua, ada tanda baca tanda seru. Untuk kalimat apakah tanda baca tanda seru? Nih, Dina tolong ambilkan tas di lemari. Tentu saja untuk tanda baca perintah, ya. Lalu selanjutnya ada tanda baca titik. Nah, contohnya, setiap pagi aku selalu minum susu dan diakhiri tanda titik karena ini merupakan akhir dari sebuah kalimat. Terakhir, ada tanda baca koma. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi.
Oke, Teteh Aa sudah paham belum? Jika sudah paham, Ibu ada tantangan ya untuk Teteh dan Aa, yaitu kerjakan Bu Pena 2C halaman 159. Boleh langsung dikerjakan di buku Bu Penanya. Nah, jika sudah, boleh langsung dikirimkan ke ibu gurunya ya. Selamat belajar. Semoga Allah selalu mudahkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teteh A semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.